Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pokok dan segala caranya, segala-galanya. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkati guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Kakak yakin kalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun.
Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, ayo ambil Alkitabnya. Ayo siapin Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah, mari dibuka di Bilangan pasal 20 ayat yang kedua sampai 13. Kakak ulangi lagi, di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Nah, sudah ketemu? Yuk, yang belum ketemu cepat dicari Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Kalau sudah ketemu, di situ perikopnya dosa Musa dan Harun. Kakak baca ya, kita baca sama-sama, bareng-bareng kita baca Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Perikopnya dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Adik-adik, untuk tema firman Tuhan hari ini adalah kendalikan tanganmu. Nah, di sini kita membaca saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dibawa ke padang gurun, berjalan di padang gurun, mereka bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Nah, suatu saat di padang gurun mereka tidak mendapatkan air dan mereka bersungut-sungut lagi. Mereka menemui Musa, dan di ayat 4 ya, ini kita baca ya. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Nah, di sini kelihatan kalau bangsa Israel begitu bersungut-sungut terhadap dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, tadi kita melihat Tuhan saat Musa menghadap ke Tuhan dan Musa dan Harun menghadap ke Tuhan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya dengan apa? Dengan mengeluarkan air dari bukit batu. Bukit batu loh adik-adik. Tahu kan bukit batu? Jadi kenapa dinamain bukit batu? Karena berarti di situ ada banyak batu. Maksudnya adik-adik tahu batu? Batu itu
apa ada airnya? Enggak ya, batu ya batu gitu. Kita nggak berpikir batu ada airnya gitu ya. Nah, tapi Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa Israel melalui Musa dengan menyuruh Musa untuk ini. Kan di sini di ayat 7 Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Nah, tapi Tuhan menyuruh Musa apa di sini? Di ayat 8 menyuruh Musa, "Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu." Adik-adik mendengarkan, membacakan, menyuruh berarti menyuruh itu, "Hai bukit, keluarkanlah air buat kami." Artinya gitu ya. Nah, tapi kita melihat di sini Musa di ayat ke-11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Mestinya Musa di ayat 8 disuruh, "Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit itu." Bukan memukul, tapi yang dilakukan Musa di ayat 11, Musa melakukan, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Padahal Tuhan berkata sendiri kepada Musa untuk menyuruh bukit batu ini mengeluarkan air, sedangkan yang dilakukan Musa bukan. Yang dilakukan Musa mengangkat tangan dan memukul bukit itu. Nah, Musa dan Harun melupakan perintah Tuhan karena hati mereka terlalu, mungkin Musa dan Harun karena sudah, ya mungkin adik-adik pernah ya, udah bantuin mama nih, entah bantuin mama atau siapa atau temen lah, udah dibantuin, malah nggak ada ucapan terima kasih, malah diomel-omelin. Pernah nggak adik-adik? Pasti pernah ya. Kadang dalam hati kita akan merasa ini orang nggak ada terima kasihnya, udah dibantuin, bukannya malah terima kasih, bukan malah senang, tapi malah jengkelin gitu ya. Kadang kita emosi, kita merasa udah dibantuin, udah gini, udah enak kamu, gitu. Malah ngomel-ngomel. Nah, kita pasti dongkol. Mungkin saat itu Musa dan Harun menghadapi umat Israel yang selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut di padang gurun. Mereka selalu menyalahkan Musa, kenapa harus dibawa ke tempat yang seperti ini, apa mau membuat semua orang Israel itu mati di tempat seperti ini. Nah, mereka terus bersungut-sungut sehingga mungkin Musa dan Harun jengkel sehingga mereka melupakan perintah Allah. Mestinya Musa menyuruh bukit batu itu untuk mengeluarkan air, tapi di ayat ke-11 Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Nah, di situ ketidakpercayaan melakukan hal yang mestinya dilakukan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi enggak. Sini Musa melakukan apa yang menurutnya ya sudahlah, kita bukit batunya dipukul aja, pasti dia mengeluarkan air. Dan seperti itu mungkin ya. Sehingga saat Musa tidak mengindahkan perintah Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Nah, seharusnya Musa hanya berkata-kata dengan mulutnya, namun malah tangannya memukul bukit batu itu. Di sini jelas dikatakan Tuhan dengan perbuatan Musa yang memukul bukit batu itu, Tuhan menegur Musa dengan di ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku
dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, karena Musa tidak taat dengan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, dia mestinya hanya ngomong, hanya menyuruh, ngomong dengan mulutnya untuk mengeluarkan air pada bukit batu, tapi dia melakukannya dengan memukul bukit batu itu, sehingga Tuhan di sini memberi teguran kepada Musa, dia tidak akan bisa membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Jadi negeri yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, mungkin kita kadang merasa ya, Allah Tuhan, cuma melakukannya kecil. Kadang kita nggak sengaja ya, jahil sama teman. Ada punya teman nih. Ini pensilnya Oke lah, pensilnya si Marta ini. Kita umpetin aja biar dia bingung carinya. Nah, kita kan merasa itu hal sepele gitu ya. Tapi kadang kita tanpa sadar membuat si Marta sendiri untuk mencari, dia sibuk mencari, dan akhirnya waktu ketemu pun dia akan merasa jengkel. Jengkelnya apa? Ngapain harus ngumpetin pensilku? Ngapain harus gini jahil? Nah, itu mungkin kita merasa alah cuma sepele lah. Tapi kan kita nggak tahu dengan hati orang yang kita jahilin. Orang yang kita jahilin, iya kalau mereka menganggap oh ya bercanda aja lah gitu. Tapi kadang mereka sudah capek mencari, nggak taunya adik-adik jahilin. Nah gitu ya. Jadi dengan tangan kita diberi tangan itu bukan untuk dengan semena-mena menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, kita tahu mana yang baik, mana yang enggak. Nah, kadang ada juga kita main atau di sekolah nih, ada temen lagi bawa entah itu pensil yang ada gambar-gambarnya yang lucu atau apa. Nah, kita merasa pengen. Nah, akhirnya tangan kita ngambil. Nah, kita harus hati-hati dengan tangan kita. Dengan apa yang kita perbuat dengan tangan kita, dengan semua bagian tubuh kita harus hati-hati melakukannya. Nah, jangan sampai adik-adik melalui mungkin kita hal sepele lah itu cincai. Cuma pensil sih berapa sih harganya? Bukan masalah harganya atau masalah cuma gitu doang gitu. Bukan masalah harganya atau gitu doang, tapi melalui tangan kita, meskipun itu hal yang sepele, tapi kita mau menjadi berkat, menjadi contoh, kita menjadi anak Tuhan yang menggunakan semua bagian tubuh kita dengan baik, mulai dari mata, telinga, hidung, mulut. Yang paling parah mulut atau lidah kita jangan sampai kita menyakiti orang lain melalui ucapan kita. Mungkin kita tanpa sadar ngucapin yang enggak, kamu gini. Nah, janganlah dek, kita diberi tubuh yang sempurna, mulai akal pikiran yang baik, mulai mata yang sempurna, telinga yang mempunyai pendengaran yang baik, hidung dengan fungsinya masing-masing dengan baik, tangan dengan 5 jarinya, begitu juga dengan kaki atau apapun. Kita semua bagian tubuh kita adalah milik Tuhan. Kita harus menggunakannya dengan baik. Kita bersyukur, mestinya kita mempunyai tangan yang sempurna, tubuh yang sempurna. Kita bersyukur dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi pusat jahil ya. Jadi jangankah kita suka jahili teman kita, atau kita melalui tangan kita berbuat yang hal nggak baik. Nah, jadi kita jangan sampai Tuhan marah dengan kehidupan kita. Kita anak Tuhan, kita harus bukan lagi kita bukan kalau bisa ya, tapi harus menghormati Tuhan yang sudah menciptakan kita dengan
begitu istimewa. Kita dibentuk melalui, dari rupa aja kita adalah serupa dengan gambaran Allah. Berarti apa? Kita ini spesial, kita ini istimewa. Nah, melalui kita yang sudah mengenal Tuhan, biarlah kita menjadi saksi hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka percaya kepada Tuhan. Nah, kalau di sekolah ada adik baik, kalau berteman dengan di rumah tetangga adik-adik baik, pasti kan gini, si Daniel tuh anak Kristen tuh, nah dia baik ya, nah gitu toh. Meskipun kita nggak usah ngomongin kita ini aku anak Tuhan, kita ini Kristen, nggak perlu lah nggak gitu. Tapi orang lain menilai sendiri melalui perbuatan kita. Mereka melihat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi ayo adik-adik, kita mau menghormati Tuhan dan kita mau membalas cinta kasih Tuhan. Kalau kita membalas nggak ada habisnya, nggak akan mungkin bisa, karena cinta kasih Tuhan kepada hidup kita itu begitu sangat besar. Kalau kita balas nggak akan bisa, nggak akan mungkin bisa. Tapi kita mau bersyukur, Tuhan, aku sudah dikasih tubuh yang sempurna, aku mau menggunakannya dengan baik untuk menjadi manfaat bagi orang lain, bagi teman-temanku. Tangan kita biarlah untuk membantu teman-teman kita saat mereka butuh. Ada uluran tangan kita yang membantu mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan, malah hanya karena tangan kita, hal yang sepele, kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita mau Tuhan begitu sayang kepada kita, dan kita mau menghormati Tuhan. Bukan hormat terus hormat Tuhan, bukan. Tapi Tuhan, kita menghormati Tuhan dengan cara hidup kita, cara perilaku kita, biar orang lain menilai kita dengan apa yang mereka lihat terhadap diri kita. Itu adik-adik. Jadi kita melalui kehidupan kita, semua yang ada dalam yang kita punya melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Nah, kita mau menjadi pemimpin, kita dibentuk untuk taat sama Tuhan agar kita menjadi pemimpin juga bisa menjadi contoh yang baik. Nah, adik-adik, di sini itulah firman Tuhan untuk hari ini. Jadi kita mau menggunakan tangan kita, meskipun hal yang mungkin sepele, untuk kemuliaan nama Tuhan, memberikan. Jangan contoh lagi juga ya, di gereja persembahan, uangnya digini, remet, masukkan di kantong persembahan. Nah, kita mau bersembah, atau kadang pakai tangan kiri, itu ya. Kadang banyak ya ke gereja, asal ke gereja aja, merasa ya udah ini rutinitas tiap minggu kita harus ke gereja, memberikan persembahan tangan kiri, asal masuk aja, atau uangnya remet sampai nggak tahu bentuknya kayak apa, masukin kantong persembahan. Nah, mungkin tuh hal sepele ya adik-adik, tapi kita mau saat kita memberikan hal yang sepele pun, terkecil pun, kita mau menjadi memberikan yang terbaik, menghormati Tuhan dengan baik. Jadi kita ya melakukan hal itu, kita sudah, adik-adik, kakak yakin adik-adik ini sudah bisa berpikir toh, bisa berpikir mana yang baik, mana yang nggak baik ya. Kalau anak kecil masih mungkin anak-anak kelas Galilea mungkin oke lah, mereka masih terlalu kecil untuk mengerti hal itu. Tapi adik-adik yang udah kelas besar ini, yang mau bertumbuh dewasa, kita mulai mencintai. Setiap pagi kita menghembuskan nafas, oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk nafas yang Kau berikan padaku hari ini. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita melihat di luar sana banyak yang tidak mempunyai tubuh sempurna seperti kita. Kita mempunyai tubuh yang sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Kita juga mau memberi yang terbaik buat
Tuhan. Jadi jangan menunggu, oh ya nanti aku kalau udah gede baru aku mau berbuat baik buat ini itu. Jangan, kita mulai dari sekarang, dari kita masih kecil, kita tanamkan, Tuhan aku mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Aku ingin menjadi saksi hidup Tuhan. Jadi melalui kehidupan kita, perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai nanti melalui hidup kita, dia itu jahil loh, dia itu suka gini loh. Nah, jadi janganlah. Ayo kita belajar menghormati Tuhan. Mungkin meskipun Tuhan tidak terlihat, Kak Marta nggak bisa lihat Tuhan ada di situ ya, enggak. Tapi kita tahu Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di mana-mana. Apa yang kita perbuat, jangankan apa yang kita berbuat tangan, kita berpikir, hanya masih berpikir, Tuhan aja sudah tahu. Nah, jadi yuk kita melalui Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 kita mau belajar, kita menghormati Tuhan dan kita taat akan perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang seperti ini, ya kita lakukan seperti ini. Jangan memakai akal pikiran kita sendiri. Jadi seperti Musa, saat dia disuruh bicara pada bukit batu, dia malah memukulnya. Hal sepele mungkin ya. Mungkin menurut Musa hal sepele, tapi apa yang terjadi? Musa tidak bisa masuk ke negeri yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita mau menjadi anak Tuhan, bukan hanya kita melihat orang lain menikmati cinta kasih Tuhan pada orang itu, tapi kita sendiri mau menerima janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan buka di 1 Petrus 3 ayat 15a. 1 Petrus 3 ayat 15a. Oke, udah ketemu? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, jadi kita adik-adik melalui kita, banyak orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kudus. Jadi dan kita menjadi anak-anaknya, menjadi contoh bagi orang lain. Kita melakukan hal yang benar dan hal yang baik ya. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan 1 Petrus 3 ayat 15a, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Berarti hanya Kristus, hanya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dalam hati kita, bukan orang lain. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Ingat ya pesan apa? Biarlah kita menjadi tema firman Tuhannya apa? Tema firman Tuhan, kendalikan tanganmu. Ya, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang bisa mengendalikan setiap perbuatan kita. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin Tuhan menjadi anak-anak yang taat, yang patuh akan perintah-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan senantiasa boleh menjadi saksi hidup-Mu, menjadi sarana kemuliaan-Mu, untuk kami boleh menjadi terang dalam dunia ini ya Bapa. Tuhan, pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, tutur kata kami, banyak jiwa yang mengenal Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pimpin kami dan biarlah kami boleh untuk pandemi ini Tuhan, biarlah segera berakhir dan kami boleh beribadah dengan offline lagi, sehingga kami boleh berkumpul kembali dengan teman-teman kami. Terpujilah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, makasih sudah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sampai